Pada tutorial kali ini, kita akan mulai mempelajari basic tool yang ada pada SketchUp. Kita akan membuat project baru. Pertama, kita buka aplikasi SketchUp. Selanjutnya, kita tentukan satuan ukuran yang akan digunakan dalam pembuatan project. Di sini ada opsi meter, inci, milimeter, sentimeter, dan seterusnya. Di sini kita akan membuat project dengan satuan meter. Jadi nantinya ukuran yang kita masukkan harus dalam satuan meter. Baik, langsung saja kita pilih. Inilah tampilan default ketika membuat project baru pada SketchUp. Bisa kita lihat ada menu File, Edit, View, Kamera, Draw, Tools. Jika kalian merasa bingung dengan menu-menu tersebut, jangan khawatir, nantinya kita akan membahas lebih detail. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita save project terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik menu File, lalu pilih Save. Kemudian, kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Di sini, saya akan memberi nama tutorial. Selanjutnya, kita akan mulai untuk mengeksplor tool yang ada pada SketchUp. Pertama, kita tampilkan terlebih dahulu seperangkat toolset yang ada di SketchUp. Dengan cara klik View, Toolbar, lalu cek atau pilih opsi Large Set Tool. Bisa kita lihat di sisi kiri akan muncul Windows Set Tool. Bisa kalian lihat di sini, gambar yang dibuat di SketchUp adalah gambar 3 dimensi. Oleh karena itu, ada 3 garis berwarna yaitu warna merah, hijau, dan biru. Garis-garis tersebut mewakili koordinat. Garis merah mewakili sumbu X, garis hijau mewakili sumbu Y, dan garis biru mewakili sumbu Z. Jika kalian masih bingung mengenai apa itu sumbu, kita bisa pakai aturan 3 jari. X itu berarti ke arah samping. Y berarti ke arah depan, mengarah ke layar kita. Dan Z itu mengarah vertikal ke atas. Baik, langsung saja kita coba tool yang paling sederhana pada SketchUp, yaitu garis atau line. Untuk membuat garis, kita klik tool yang seperti pensil ini. Setelah kita klik, maka otomatis icon atau gambar dari kursor mouse kita akan berubah sesuai tool yang sedang kita pilih. Fungsi dari tool garis atau line yaitu membuat garis. Langsung saja kita buat garis. Pertama, kita tentukan titik awal dari garis yang akan kita buat. Kita klik di sembarang titik, kita akan mencoba membuat garis searah sumbu X. Jadi kita arahkan mouse kita searah sumbu X, yaitu garis merah, sampai muncul garis bantu berwarna merah. Selanjutnya, jika sudah muncul garis bantu berwarna merah, kita tentukan titik akhir atau ujung dari garis yang kita buat. Kita klik kiri pada mouse. Kita sudah berhasil membuat garis searah sumbu X. Selanjutnya, kita coba buat garis searah sumbu Y. Sebelumnya, kita tekan tombol X terlebih dahulu pada keyboard untuk memutus garis. Kita klik titik awal di sembarang tempat, lalu arahkan ke sumbu Y yaitu garis hijau sampai muncul garis bantu berwarna hijau. Lalu kita klik titik akhir dari ujung garis. Kita sudah berhasil membuat garis searah sumbu Y. Selanjutnya, kita buat garis searah sumbu Z, yaitu sumbu vertikal. Sebelumnya, tekan tombol X pada keyboard terlebih dahulu untuk memutus garis. Klik titik awal di sembarang tempat, lalu arahkan ke sumbu Z, yaitu garis biru, bisa ke arah atas atau bawah. Lalu, klik titik akhir dari ujung garis. Kita sudah berhasil membuat garis searah sumbu Z. Baik, kita sudah sukses membuat 3 garis searah sumbu X, Y, dan Z.
Kita juga bisa menggeser layar kerja SketchUp, tujuannya agar layar kerja SketchUp terlihat lebih luas, yaitu dengan menggunakan tool tangan atau hand. Pilih tool yang gambarnya bentuk tangan. Selanjutnya, geser layar kerja ke kiri atau ke kanan sambil menekan klik kiri pada mouse. Kita bisa membuat line dengan memasukkan ukuran yang kita inginkan. Sekarang kita pilih tool garis line lagi. Selanjutnya, tentukan titik awal dari garis. Bisa kalian perhatikan pada bagian pojok kanan menunjukkan ukuran dari garis yang akan kita buat. Bagian tersebut akan menunjukkan atau melakukan tracking ukuran dari model yang kita akan buat. Ukuran tersebut dalam satuan meter. Kita bisa memasukkan ukuran sesuai yang kita kehendaki. Misal, kita ingin membuat garis dengan panjang 3 meter. Maka kita cukup ketikkan angka 3 pada keyboard. Kemudian tekan Enter. Maka secara otomatis garis sepanjang 3 meter telah terbuat. Kita coba buat garis lagi sepanjang 5 meter. Tekan tombol X terlebih dahulu pada keyboard untuk memutus garis. Lalu kita buat garis, tentukan titik awalnya, lalu masukkan ukuran 5 meter, dan terakhir tekan Enter. Selanjutnya, dengan tool garis line, kita bisa menggabungkan beberapa garis untuk membentuk suatu bidang. Misal, contohnya bentuk persegi. Pertama, kita pilih tool line, kemudian tentukan titik awal dari garis di sembarang tempat. Lalu kita tentukan titik akhir atau ujung dari garis. Selanjutnya, kita teruskan untuk membuat garis di mana titik awal dari garis adalah ujung dari garis yang pertama. Kita tentukan ujung garis, lalu buat garis lanjutan. Kita buat garis yang panjangnya sama dengan garis yang pertama kita buat. Kita dekati garis pertama yang kita buat, maka akan muncul garis bantu untuk meluruskan atau mensejajarkan garis yang kita buat. Kita klik. Terakhir, buat garis yang ujungnya menyentuh garis pertama yang kita buat. Oke, kita telah berhasil membuat bentuk persegi dengan menggabungkan 4 garis. Kita juga bisa melakukan zoom in atau zoom out, tujuannya untuk memperbesar tampilan objek pada SketchUp dengan cara kita melakukan scroll pada mouse. Kita juga bisa melakukan rotasi terhadap angle kamera pada SketchUp untuk melihat sudut yang berbeda dari objek yang kita buat. Caranya yaitu pilih tool orbit. Kemudian kita gerak-gerakkan mouse sambil menekan klik kiri pada layar SketchUp. Selanjutnya, kita coba buat bentuk persegi dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Kita pilih tool line, buat garis dengan memasukkan panjang 6 meter, lalu tekan Enter. Kemudian lanjut buat garis dengan panjang 4 meter. Kemudian buat garis lagi dengan panjang 6 meter. Terakhir buat garis lagi sepanjang 4 meter. Kita telah berhasil membuat persegi dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Kita bisa cek bentuk dari persegi yang kita buat dengan mengubah angle kamera,
yaitu pilih orbit. Kita juga bisa melakukan verifikasi atau mengecek apakah ukuran dari garis yang kita buat sudah sesuai atau tidak, yaitu menggunakan tool alat ukur atau tape measure. Jadi dengan tool ini, kita bisa mengetahui panjang sebenarnya dari garis yang kita buat. Klik tool yang bergambar meteran, lalu kita klik ujung awal dari garis yang akan kita ukur. Kemudian, klik ujung akhir pada garis. Bisa kita lihat dari garis yang kita ukur, panjangnya yaitu 6 meter. Panjangnya 4 meter. Selanjutnya, kita bisa memilih atau melakukan seleksi suatu objek, yaitu dengan menggunakan tool select. Klik tool select yang berbentuk gambar tanda panah. Lalu klik objek yang akan kita pilih. Di sini kita coba pilih garis. Dengan melakukan select pada objek, kita bisa melakukan modifikasi lebih lanjut pada objek yang dipilih. Misal, kita ingin menghapus atau mengcopy dan lain sebagainya. Kita coba hapus dengan menekan tombol delete pada keyboard. Maka otomatis objek yang kita pilih akan hilang. Kita juga bisa melakukan select beberapa objek dengan cara kita melakukan drag terhadap objek-objek yang akan kita pilih. Atau kita bisa memilih secara manual satu persatu, yaitu sambil memilih kita menekan tombol kontrol. Selanjutnya, tool yang penting di AutoCAD adalah push, pull, tarik atau dorong. Pull berfungsi untuk menarik suatu bidang. Agar lebih jelas, kita langsung praktek menggunakan pull yang ada pada SketchUp. Kita pilih pull. Kemudian, kita pilih bidang yang akan kita pull. Kita coba lakukan pull terhadap bidang persegi yang sebelumnya kita buat. Kita klik, kita tarik ke atas bidang, kita tarik ke atas, lalu kita sesuaikan ukuran jarak yang ingin kita kehendaki. Kemudian klik. Kita telah berhasil melakukan pull pada bidang persegi yang kita buat. Kita coba pull bidang di bagian samping. Kita bisa melakukan pull suatu bidang dengan memasukkan jarak yang diinginkan. Mari kita coba. Kita pull, kemudian kita masukkan jarak 2 meter. Masukkan 2, kemudian tekan Enter. Sekali lagi, kita sudah berhasil menggunakan pull atau push dengan baik. Kita sekali lagi coba buat bentuk bidang segitiga dengan menggabungkan beberapa garis. Pertama, kita buat garis sepanjang 6 meter. Kita cari titik tengah dari garis yang kita buat. Biasanya akan muncul titik bantu untuk menemukan titik tengah dari suatu garis. Lalu setelah ketemu, kita klik untuk membuat garis bantu. Kita klik, kemudian kita buat garis bantu. Selanjutnya, kita buat garis yang lain. Kita hubungkan garis agar membentuk segitiga. Terakhir, kita hapus garis tengah atau garis bantu yang kita buat. Dengan tool select, pilih, kemudian tekan delete. Selanjutnya, kita lakukan pull, tarik ke atas, pilih tool pull,
Kemudian, kita pilih bidang yang akan kita pull. Kita pull ke atas dengan jarak 4 meter. Kita telah berhasil melakukan pull terhadap bentuk segitiga yang kita buat. Selanjutnya, kita akan coba mempraktekkan tool yang telah kita kuasai, di mana kita akan membuat ruangan sederhana, yaitu ruangan belajar, di mana di dalamnya berisi properti seperti meja dan kursi belajar. Baik, pertama kita buat terlebih dahulu lantai ruangan belajar. Ukuran yang akan kita buat di sini yaitu 3 dikali 4 meter. Kita buat bentuk persegi dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Kita buat garis panjang 4 meter. Kemudian lebarnya 3 meter. Kita buat lagi 4 meter. Dan terakhir kita hubungkan garis. Kita telah membuat bidang persegi dengan ukuran 3 dikali 4. Selanjutnya, kita akan buat lantai ruangan dengan tebal 12 cm. Karena satuan yang kita pakai di sini adalah meter, maka kita perlu mengubah 12 cm menjadi meter menggunakan kalkulator. Kita buka Google, kemudian kita ketikkan cm 2m. Kita masukkan angka 12. Jadi, nanti ketika memasukkan di SketchUp, kita memasukkan angka 0,12 meter. Kita kembali ke SketchUp. Kemudian kita pilih pull. Kemudian kita lakukan pull terhadap lantai. Kita masukkan jarak 0,12 meter. Perlu diperhatikan, teman-teman, di sini saya menggunakan titik sebagai koma. Karena bawaan laptop saya itu laptop yang menggunakan bahasa Inggris. Bisa jadi laptop teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa menggunakan koma seperti biasa. Bisa dicoba. Setelah kita memasukkan jarak 0,12, kita tekan enter. Selanjutnya, kita buat meja belajar sederhana. Kira-kira meja yang akan kita buat seperti ini. Kita akan taruh meja di bagian pojok ruangan. Kira-kira di sini. Pertama, kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu untuk mengukur tinggi meja yang akan kita buat. Kita membuat meja dengan ukuran tinggi yaitu 70 cm. Jangan lupa untuk mengubah terlebih dahulu 70 cm menjadi meter. Lalu buat garis searah sumbu Z yaitu garis biru dengan ukuran 0,7 meter atau 70 cm. Kita masukkan 0,7, kemudian tekan enter. Selanjutnya, kita buat bagian penampang dari meja. Di sini kita akan membuat meja dengan bentuk persegi panjang di mana panjangnya yaitu 1,2 meter dan lebarnya yaitu 0,6 meter. Kita buat garis terlebih dahulu yaitu sepanjang 1,2 meter. Kita masukkan angka 1,2, kemudian tekan enter. Lalu garis dengan panjang 0,6 meter, tekan enter. Kemudian kita buat lagi garis dengan panjang 1,2 meter. Terakhir kita hubungkan garis. Selanjutnya,
Tebal meja yang akan kita buat yaitu sekitar 6 cm atau 0,06 meter. Kita pull dengan jarak 0,06. Kita klik pull, kemudian kita pilih bidang yang akan kita pull. Kita tarik, kemudian kita masukkan 0,06. Selanjutnya, kita akan membuat kaki dari meja. Caranya yaitu, kita buat dulu garis searah sumbu Z. Caranya yaitu, kita buat garis searah sumbu Z ke bawah sampai menyentuh lantai. Kemudian, buat garis dengan panjang 0,04 meter. Kemudian, kita buat garis searah sumbu Z sampai menyentuh bagian meja. Lalu kita akan melakukan pull terhadap kaki meja ke samping dengan jarak 0,04. Kita pull sepanjang 0,04. Lakukan langkah yang sama untuk membuat ketiga kaki meja yang lain. Setelah sukses membuat meja, kita lanjut membuat kursi. Tinggi kursi yang akan kita buat yaitu sekitar 50 cm atau 0,5 meter. Kita buat garis bantu dengan ukuran 0,5 meter. Selanjutnya, kita akan buat bagian dudukan kursi yang berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm. Kita buat garis dengan ukuran 30 cm atau 0,3 meter. Selanjutnya, kita buat garis lagi dengan ukuran 0,3 meter. Kemudian, kita bentuk persegi. Selanjutnya, buat tebal dudukan kursi yaitu sepanjang 0,02. Kita lakukan pull ke atas sepanjang 0,02. Selanjutnya, kita akan membuat kaki kursi. Caranya yaitu, kita buat garis searah sumbu Z sampai menyentuh lantai. Lalu lanjut garis ke samping dengan panjang 0,02. Kemudian kita buat garis ke atas sampai menyentuh dudukan kursi. Selanjutnya kita akan pull tarik kaki kursi ke samping dengan jarak 0,02. Lakukan langkah yang sama untuk membuat ketiga kaki kursi yang lain. Selanjutnya, kita akan membuat sandaran kursi. Kita akan membuat sandaran kursi dengan tebal 0,04 meter. Kita buat garis terlebih dahulu.
dengan panjang 0,04. Kemudian kita hubungkan. Selanjutnya, kita lakukan pull terhadap sandaran yang akan kita buat sepanjang 0,5. Untuk lengkap, kita akan membuat pegangan kursi dengan tinggi 0,15. Buat garis searah sumbu Z dengan panjang atau tinggi 0,15. Kemudian, lanjutkan garis ke samping dengan ukuran 0,02. Selanjutnya, buat garis lurus sampai menyentuh dudukan kursi. Lalu lanjut garis ke bawah sepanjang 0,02 meter dulu. Selanjutnya, kita buat garis lurus sampai menyentuh dudukan kursi. Lalu lanjut garis ke bawah sepanjang 0,02. Kemudian, kita buat garis lagi sampai menyentuh pegangan kursi. Selanjutnya, kita pilih bidang yang tidak kita perlukan. Kita pilih select, kemudian kita select bidang yang akan kita hapus. Selanjutnya, kita pull pegangan kursi ke samping dengan jarak 0,02 meter. Lakukan langkah yang sama untuk membuat pegangan kursi yang lain. Di SketchUp, kita bisa memberi pola tekstur atau warna pada objek yang kita buat. Caranya yaitu dengan menggunakan tool material. Kita tampilkan terlebih dahulu Windows atau jendela material. Caranya yaitu klik menu window, kemudian default tree, kemudian kita cek material. Maka kemudian akan muncul window material. Ada berbagai pilihan pola atau tekstur seperti aspal konkrit untuk aspal atau beton, kemudian bricks untuk batu bata, dan seterusnya. Kalian bisa mengeksplor atau memilih tekstur berdasarkan preferensi kalian sendiri. Selanjutnya, kita akan memberi tekstur meja dan kursi. Kita pilih wood. Di sini kita akan memilih tekstur. Lalu klik permukaan yang akan kita beri tekstur. Apabila ada kesalahan dalam memberikan tekstur, kita bisa undo dengan cara Ctrl Z. Setelah selesai memberikan pola atau tekstur pada kursi dan meja, terakhir kita buat dinding pembatas ruangan. Biasanya dinding memiliki tebal 0,15 meter. Kita buat garis dengan ukuran 0,15 meter.
Kemudian kita hubungkan garis. Selanjutnya kita akan melakukan pull sepanjang 2,5 meter. Lakukan step atau langkah yang sama untuk membuat tembok yang lain. Setelah kita berhasil membuat dinding, kemudian kita lanjutkan untuk membuat pintu. Ukuran pintu yang akan kita buat di sini yaitu 200 dikali 90 cm atau sekitar 2 meter dikali 0,9 meter. Caranya yaitu kita buat terlebih dahulu garis bantu setinggi 0,12. Selanjutnya, kita buat garis sepanjang 0,9 meter. Lalu kita buat garis ke atas sepanjang 2 meter. Kita satukan agar menjadi suatu persegi. Kemudian kita hapus garis bantu yang kita buat. Selanjutnya, kita lakukan pull terhadap pintu yang akan kita buat sampai membentuk lubang pintu. Kita pull sampai membentuk lubang pintu. Selanjutnya kita akan memberi tekstur untuk lantai dan dinding pada bangunan kita. Kita pilih terlebih dahulu color, kemudian kita pilih warna dinding, kita pilih warna kuning muda. Kita pilih yang akan diberi tekstur. Selanjutnya, kita akan memberi tekstur kepada lantai bangunan. Kita pilih tekstur tile, kemudian kita pilih. Kita telah berhasil mengaplikasikan tool di SketchUp yang kita pelajari sejauh ini dengan membuat ruangan belajar sederhana. Selanjutnya kita akan merapikan bagian sisi yang lain.